Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Setelah sebelumnya di tahun 2020 ini di masa pandemi, justru BMW menghadirkan model-model buas seperti BMW M5, BMW Extreme Competition, dan juga BMW X4M Competition. Kali ini BMW kembali menghadirkan model yang flagship, yaitu BMW 840i Grand Coupe. Model ini dikembangkan dari model coupenya yaitu M850i yang sebelumnya meluncur di tahun 2019. Lantas seperti apa mobilnya? Ikuti terus video ini. Seperti diketahui sebelumnya, model seri 8 sebenarnya seakan sudah hilang sebelumnya. Di tahun 80-an, seri 8 dilahirkan hingga tahun 90-an, lalu dia berjeda cukup lama hingga di tahun 2018 hadir kembali BMW seri 8 Coupe yang juga dihadirkan di Indonesia pada tahun 2019 lalu. Dan di tahun 2020 ini, BMW seri 8 mendapatkan model Grand Coupe atau model sedan 4 pintu seperti ini. Tentu model ini akan menjadi rival-rival yang sudah hadir di Indonesia sebelumnya seperti Porsche Panamera, Maserati Quattroporte, serta Mercedes-AMG GT 4-door. Lalu yang menarik di sini, dia bukan hadir dengan varian atau trim luxury atau M Sport, dia justru hadir dengan trim baru yaitu M Technic. Ya, jika Anda mengingat, BMW sempat punya trim M Technic di tahun 90-an, lalu tahun 2000, dia berhenti di model BMW seri 3 untuk kode sasis M46 dan kini dihadirkan kembali premiernya di 840i ini. Kenapa namanya M Technic? Karena BMW menyebutkan dia tidak sepenuhnya bergaya desain sport, dia harus memadukan bergaya desain sport, lalu juga kemewahannya tetap harus dijaga di model ini. Makanya varian ini dinamakan M Technic. Nanti kita akan lihat di bagian luarnya dia ada perpaduan antara kemewahan serta sporty, lalu juga di bagian interiornya. Untuk bagian depannya sendiri, dia memang seperti tidak ada yang berubah dibandingkan versi coupenya. Untuk bagian depannya ini, dia masih menggunakan lampu laser light yang memiliki penerangan yang cukup tajam. Lalu untuk bagian grille ini, dia juga masih dilengkapi dengan grill yang desainnya melebar, bukan membesar ke bagian bawah seperti BMW seri 7 atau BMW seri 4 generasi terbaru. Lalu juga untuk grille, dia dilengkapi dengan ventilasi yang bisa membuka atau menutup. Lalu untuk desain bumper sendiri, dia desainnya sangat agresif untuk sebuah sedan dan dia juga memiliki banyak sekali lubang angin di bagian sini, tengah, lalu juga di bagian kirinya. Jika Anda melihat di video kami, mungkin mobil ini akan memiliki clear yang hitam. Namun sebenarnya tidak, karena aslinya jika melihat secara langsung mobil ini memiliki warna biru atau lebih tepatnya BMW menyebutnya dengan Sonic Speed Blue. Dia memang biru namun memang rada gelap, tapi menurut kami warna ini sangat cantik jika diaplikasi di mobil ini. Lalu juga seperti yang tadi saya sebutkan, mobil ini hadir dengan trim M Technic. Seperti bisa dilihat di sini dia, meski dia bergaya sporty, namun juga untuk bagian sini dia dilengkapi dengan aksen chrome. Sekarang kita lihat dulu bagian mesinnya. Jika versi coupe yang hadir di Indonesia adalah varian M850i, dia dilengkapi dengan mesin 4400 cc V8. 840 ini justru dia mesinnya lebih kecil. Kita lihat, dia mesinnya adalah 3000 cc 6 silinder twin power turbo yang memiliki tenaga 340 horsepower serta torsi 498 Nm. Mesin berkode B58 ini tentunya sama dengan BMW X5, BMW X6, lalu juga BMW X7 yang hadir di Indonesia. Jika M850i Coupe yang hadir di Indonesia sebelumnya, dia hadir dengan penggerak 4 roda atau xDrive. Di 840i ini dia justru hanya dilengkapi dengan penggerak 2 roda, yaitu penggerak roda belakang. Lalu tenaga tersebut dialirkan melalui transmisi 8 percepatan steptronic. Dimensi seri 8 Grand Coupe ini lebih besar dibandingkan versi 2 pintunya. Mobil ini lebih tinggi 61 mm, lebih panjang 231 mm, lebih lebar 30 mm, serta wheelbase-nya lebih panjang 201 mm dibandingkan versi coupenya. Ini dia bagian belakang dari BMW seri 8 Grand Coupe ini. Saya jujur secara pribadi sangat suka dengan bagian belakangnya ini karena bisa dilihat garis bodi ini, jika dilihat dari belakang, dia seperti melebar untuk bagian
fendernya ini, sehingga dia terlihat sangat buas untuk bagian belakangnya serta cenderung ke arah proporsional untuk sebuah sedan coupe 4 pintu. Lalu untuk bagian lampu belakangnya ini dia dilengkapi dengan lampu full LED yang desainnya cenderung minimalis. Untuk bagian bempernya ini dia memiliki sebuah lubang angin, tapi lubang angin ini ternyata hanya sebuah aksesoris, tapi tidak untuk knalpotnya, karena untuk lubang knalpotnya ini dia ada knalpotnya sungguhan, bukan sebuah aksesoris. Berbicara masalah knalpotnya, dia dilengkapi dengan knalpot dengan sistem Valvetronic yang mampu merubah suaranya. Jika Anda dalam keadaan mode berkendara eco, adaptif, lalu juga untuk comfort, suara knalpotnya akan cenderung lebih kecil. Jika Anda berkendara dengan mode sport, sport plus maupun individual, maka suara knalpotnya akan berubah. Dia akan lebih bersuara sehingga membangkitkan adrenalin Anda ketika sedang berkendara. Lalu untuk bagian diffuser ini serta bagian sisi-sisi knalpot dia memiliki perbedaan warna dengan bagian bempernya. Untuk warna biru ini dia memiliki warna abu-abu untuk bagian diffusernya ini. Lalu yang menarik lainnya adalah bentuk bagasi ini, dia seperti mencuat ke atas untuk bagian belakangnya ini sehingga dia menghasilkan bentuk yang agresif untuk bagian belakangnya ini. Sekarang kita lihat bagian bagasinya. Untuk bagasinya sendiri jika dilihat dari sini dia memang cenderung kapasitasnya tidak terlalu besar, tapi dia menjorok ke bagian dalam. Lalu jika Anda menginginkan kapasitas bagasi yang lebih luas, Anda tinggal menarik tuas di bagian sini. Tetapi sayangnya dia tidak one touch tumble, sehingga untuk melipat bangku baris keduanya Anda perlu melipat secara manual. Sekarang saya sudah berada di bagian kabin dari BMW 840i ini. Oh ya, saya juga tadi sebelumnya lupa menyebutkan bahwa mobil ini dilengkapi dengan 4 pintu frameless seperti ini. Dia ukuran kacanya juga cukup tebal, dan tidak hanya itu, dia juga dilengkapi dengan vacuum door. Jadi jika Anda menutup pintu hanya perlu seperti ini, dia akan mengisap dengan sendirinya. Lalu untuk nuansa kabinnya, aura kabin ini terasa dia memang seperti perpaduan antara kemewahan serta sporty. Memang dia tidak semewah seri 7. Bisa dilihat untuk bagian atapnya ini dia menggunakan bahan Alcantara, dan untuk bagian door trim ini dia masih cenderung ke arah sporty. Belum lagi untuk shift knob-nya ini dia dilengkapi dengan seperti bahan kristal Swarovski, karena memang BMW menyebutkan bahwa M-Technic ini dia seperti saya sebutkan sebelumnya, dia perpaduan antara sporty serta mewah dipadukan menjadi satu. Lalu untuk bagian door trim ini dia memiliki 2 buah speaker, 1 buah tweeter dari Bowers & Wilkins. Sementara untuk instrumen clusternya dia sudah menganut desain BMW terbaru. Dia memang antar speedometer dengan RPM-nya memiliki desain yang berlawanan seperti sebelumnya model ini dimiliki oleh Aston Martin. Namun sayangnya untuk desain clusternya ini BMW hanya memiliki satu desain saja. Jika seperti Mercedes-Benz dia memiliki berbagai macam desain untuk instrumen cluster, sayangnya untuk BMW ini hanya satu. Tetapi untuk desain tersebut sepertinya masih bisa ditoleransi karena tentunya instrumen ini memiliki berbagai macam informasi serta sangat intuitif. Untuk bagian samping dia memiliki indikator bahan bakar tentunya, juga kecepatan, dan di bagian tengahnya ini dia mampu menampilkan berbagai informasi. Salah satunya adalah desain dari navigasi yang sangat baik desainnya di sini. Lalu juga untuk bagian kanannya terdapat RPM dan juga tentunya suhu mesin sendiri. Lalu untuk bagian sininya juga dia memiliki fitur head-up display. Lalu di bagian tengahnya tentu juga ada 1 buah speaker di bagian sini dari Bowers & Wilkins. Dan yang menarik adalah sistem iDrive karena dia sudah menganut sistem iDrive terbaru yaitu iDrive 7.0. Lalu untuk pengaturan AC-nya dia sudah seperti model-model BMW terbaru. Dia ada 2 buah ventilasi dan di tengahnya ada sebuah layar yang berukuran cukup kecil. Nah, ini adalah untuk menampilkan informasi dari pengaturan pendinginan ruangan tersebut. Untuk kompartemen penyimpanan di bagian depan ini dia dilengkapi dengan 2 buah cup holder serta ada slot USB di bagian sini.
Dan yang menarik adalah fitur dari wireless charging. Jika Anda memiliki smartphone yang memiliki fitur wireless charging, Anda tinggal meletakkan di bagian sini. Dia akan mengisi daya dengan sendirinya. Tidak hanya bisa menge-charge smartphone saja, dia juga bisa menge-charge kuncinya seperti ini. Jadi Anda tinggal meletakkan di bagian dari wireless chargingnya, tidak perlu lagi mencolok kabel ke kuncinya seperti model-model BMW lainnya. Ada di bagian tengah ini dia dimensi cukup lega, serta dia memiliki dua buah tipe pengisian, yaitu USB Type-C dan juga slot 12 volt. Jika di model M850i Coupe, dia hadir dengan dua buah trim, yaitu trim standar dan juga trim carbon package. Untuk 840i ini dia hanya memiliki satu trim. Kabar baiknya adalah fitur yang didapatkan yaitu berupa atap panoramik. Jika di M850i carbon package dia dilengkapi dengan atap karbon sehingga dia tidak ada fitur panoramic roof ataupun sunroof. Selain fitur parking assistant, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur baru yakni surround view kamera yang memungkinkan Anda melihat keadaan sekitar dengan sudut pandang pihak ketiga. Tak lupa juga, 840i Grand Coupe ini juga dilengkapi dengan fitur reversing assistant. Sekarang saya sudah berada di bagian kabin belakang dari BMW 840i Grand Coupe ini. Bisa dilihat ya, posisi duduknya cukup menyenangkan untuk sebuah mobil sedan coupe. Bisa dilihat ini posisi berkendara saya, ruang kaki saya masih cukup, masih tersedia untuk legroomnya. Namun untuk bagian paha saya memang dia tidak tersangga dengan baik. Sementara untuk bagian kepala dia masih ada ruang untuk tinggi saya 170 cm. Tetapi untuk bagian sandarannya ini dia memang tidak bisa diatur, dia seperti ini fix. Dia terasa agak tegak. Jadi untuk bagian belakangnya ini dia memang cukup baik untuk sisi legroom, headroom. Tetapi untuk bagian sandarannya ini memang dia sedikit tegak, dan juga untuk bagian penyanggaan kaki dia memang sedikit menggantung seperti ini. Untuk bagian tengahnya ini dia terdapat sebuah konsol yang menyatu dari bagian dashboardnya hingga ke bagian belakangnya ini. Ini yang menarik karena BMW tidak menyebutkan konfigurasi mobil ini, konfigurasi kursi 2+2. Tetapi untuk bagian tengahnya ini dia memang tidak bisa digunakan untuk orang dewasa. Dia hanya mungkin digunakan untuk mengangkut seorang bayi. Tapi untuk bagian tengahnya ini dia terdapat sebuah ventilasi serta pengaturan AC secara individual. Dan untuk bagian tengahnya ini dia seperti untuk bagian konsol tengahnya dia dilengkapi dengan serat karbon yang berdesain sporty serta dipadukan dengan aluminium brush di bagian sininya. Tetapi untuk menghasilkan posisi duduk yang lebih menyenangkan lagi, Anda perlu membuka armrest ini karena tentu tangan Anda bisa tersangga dengan baik. Dan juga untuk cup holder, dia ada dua cup holder di bagian armrest ini. Dan juga untuk bagian tengahnya ini dia memiliki kompartemen penyimpanan. Untuk bagian door trim sendiri dia serupa dengan yang ada di depan. Dia dilengkapi dengan dua buah speaker juga dari Bowers & Wilkins. Dan yang menarik adalah tombol di bagian sini karena dia bisa mengatur tutup kray ini dan juga tutup dari panoramik ini seperti ini. Anda bisa membukanya. Nah, Anda bisa membuka secara elektrik, tidak perlu secara manual seperti ini. Panoramik bisa dibuka juga dari sini. Dan juga untuk tirai untuk kaca belakangnya bisa dibuka secara elektrik dari sini sesuai dengan keinginan penumpang yang ada di kabin belakangnya ini. Sebagai kesimpulan, mobil ini tentu menjadi jawaban atas rival-rivalnya seperti Mercedes AMG GT4, Porsche Panamera, serta Maserati Quattroporte. Dia memang mengambil basis dari seri 8 coupe-nya, namun dia dirancang sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah sedan coupe yang menurut kami desainnya sangat progresif serta cantik. Mobil ini dijual dengan harga 2,409 miliar rupiah off the road. Jadi begitulah hasil first impression kami terhadap BMW 840i Grand Coupe ini. Klik like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa untuk isi kolom komentar kami di bawah. Subscribe bila Anda belum. Main-main juga ke website www.autodriver.com. Terima kasih dan sampai jumpa.